Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita beribu-ribu bahkan berjuta-juta kenikmatan, yakni nikmat iman, Islam, sehat jasmani dan rohani. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tabiin tabiatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang insya Allah semoga selalu bersama beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya selaku moderator dari kelompok 13 mata kuliah psikologi belajar akan menyampaikan materi yang berjudul penilaian belajar. Adapun anggotanya, yang pertama saya sendiri, Rahmana Mira, yang kedua ada Muhammad Yaska, dan yang ketiga yaitu ada Muhammad Raihan. Next slide. Adapun pengertian dari penilaian belajar. Penilaian adalah suatu prosedur sistematis dan mencakup kegiatan mengumpulkan, menganalisis, serta menginvestasikan informasi yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan tentang karakteristik seorang atau objek. Sedangkan penilaian hasil belajar adalah segala macam prosedur yang digunakan untuk mendapatkan informasi sesuai mengenai untuk kerja atau performance siswa atau seberapa jauh siswa dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa penilaian hasil belajar adalah keseluruhan kegiatan pengukuran, pengumpulan data dan informasi, pengelolaan, penafsiran, dan pertimbangan untuk membuat keputusan tentang tingkat hasil belajar yang dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Next. Adapun penyampaian materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Muhammad Yaska. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Penilaian. Prinsip penilaian harus mengacu pada standar penilaian pendidikan. Prinsip tersebut mencakup yang pertama ada sahih, yang kedua ada objektif, yang ketiga ada adil, yang keempat ada terpadu, yang keenam ada menyeluruh dan berkesinambungan, yang ketujuh ada sistematis, area. Next. Next. Ada beberapa hal yang perlu pendidik dalam melaksanakan penilaian, antara lain memahami penilaian dan belajar mengenai terpadu. Yang pertama ada rancang penilaian bersamaan dengan penyusunan silabus dan RPP. Yang kedua ada mengembangkan strategi yang mendorong dan memperkuat penilaian sebagai cermin diri. Yang ketiga ada
melakukan berbagai strategi penilaian di dalam program pengajaran untuk menyediakan berbagai jenis informasi tentang hasil belajar peserta didik. Yang keempat, ada mempertimbangkan berbagai kebutuhan khusus peserta didik. Yang kelima, ada mengembangkan dan menyediakan sistem pencatatan yang bervariasi dalam pengamatan kegiatan belajar peserta didik. Yang keenam, ada menggunakan cara penilaian bervariasi. Yang ketujuh, ada penilaian kelas dapat dilakukan dengan cara penilaian sikap, penilaian tertulis, penilaian proyek, dan penilaian produk, dan penggunaan portofolio dan penilaian diri. Yang kedelapan, ada mendidik dan meningkatkan mutu proses pembelajaran seefektif mungkin. Masih ada lagi. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Yaska yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Raihan Al-Farizi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah mempersilahkan saya. Selanjutnya di sini yaitu ada fungsi penilaian belajar. Fungsi penilaian belajar itu ada 7. Yang pertama, penilaian berfungsi selektif. Dengan mengadakan penilaian, guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi atau penilaian terhadap siswanya. Penilaian itu mempunyai berbagai tujuan. Antara lain, yang pertama, untuk memilih siswa yang dapat diterima di sekolah tertentu. B, selanjutnya, untuk memilih siswa yang dapat naik ke kelas atau tingkat berikutnya. Yang ketiga, untuk memilih siswa yang seharusnya mendapatkan beasiswa. Yang keempat, untuk memilih siswa yang sudah berhak meninggalkan sekolah dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua ada penilaian diagnostik. Apabila alat yang dilakukan, maka dengan melihat hasilnya guru akan mengetahui siswa. Di samping itu diketahui juga pula sebab musabab kelemahan itu. Jadi dengan mengadakan penilaian, sebenarnya guru mengadakan diagnosis kepada siswa tentang kelemahannya. Yang ketiga, selanjutnya penilaian berfungsi sebagai penempatan. Sistem baru yang kini banyak dipopulerkan di negara barat sendiri dapat dilakukan dengan cara mempelajari sebuah paket belajar, baik itu berbentuk modul maupun paket belajar yang lain. Sebagai alasan dari timbulnya sistem ini adalah pengakuan yang besar individual. Selanjutnya yang keempat, penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Fungsi dari penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana suatu program berhasil diterapkan. Yang kelima, ada umpan balik. Hasil suatu ukuran atau skor tes tertentu dapat digunakan sebagai umpan balik, baik bagi individu maupun menempuh tes bagi guru mentransfer kemampuan kepada siswa. Yang keenam, menumbuhkan motivasi belajar dan mengajar. Bagi mereka yang memperoleh hasil penilaian yang kurang baik, seharusnya menjadi cambuk untuk lebih berhasil dalam kegiatan penilaian yang akan datang. Dan secara tepat,
dapat mengetahui kelemahan. Sedangkan bagi yang memperoleh nilai hasil baik tentu saja hasil itu dapat menjadi motivasi mempertahankan dan meningkatkan hasilnya. Selanjutnya yang ketujuh ada pengembangan ilmu. Ilmu seperti pengukuran pendidikan sangat tergantung pada hasil-hasil tes. Ukuran dan penelitian yang dilakukan sebagai kegiatan sehari-hari guru dan pendidik lainnya. Jadi pengukuran dan penilaian akan diperoleh pengetahuan empiriknya yang sangat berharga untuk pengetahuan ilmu dan teori. Next slide. Selanjutnya yaitu ada tujuan penilaian belajar. Yaitu yang pertama ada tujuan umum. A. Penilaian pencapaian kompetensi peserta didik. B. Memperbaiki sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan belajar siswa. D. Memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya yang kedua ada tujuan khusus. Ada 3. Yang pertama, mengetahui keberhasilan proses belajar dan pengajaran di sekolah. Yang kedua, mendiagnosiskan kesulitan belajar. Yang ketiga, memotivasi belajar siswa dengan cara mengenal dan memahami diri dan merangsang untuk melakukan usaha perbaikan. Terima kasih. Segitu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih atas penyampaian materinya. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.